Bab 2549 sampai bab 2552. Malam Ye Chen dan Xiao Churan baru saja kembali ke rumah tidak berjalan dengan baik. Hati Xiao Changkun yang sudah penuh dengan luka, sepertinya semakin terluka dengan perkataan Ye Chen. Dia tinggal di ruang tamu sepanjang malam tanpa bergerak. Adapun Malan, dia menonton siaran langsung Qian Hongyan hingga tengah malam di paruh pertama malam, dan menghabiskan paruh kedua malam itu dengan memegang ponselnya, mencari cara untuk mengalahkan Qian Hongyan di mesin pencari. Berdasarkan apa yang Ye Chen katakan, rasio komisinya sekitar 20%, dan berdasarkan penjualan mobil kuning kecil di ruang siaran langsung Qian Hongyan, Malan menghitung total komisi siaran langsung Qian Hongyan dalam satu malam, dan menghasilkan serangkaian hasil yang mengejutkannya. Nomor. Dalam siaran langsung Qian Hongyan, ia membawakan total 10 produk, dengan penjualan sekitar 1,1 juta. Berdasarkan perhitungan kasar ini, komisinya sekitar 220.000. Termasuk pesanan palsu dan pengembalian, komisinya setidaknya ratusan ribu. Setelah dikurangi pajak pribadi, Anda dapat dengan mudah memperoleh 70.000 hingga 80.000 yuan dalam satu malam. Tidak masalah, lagi pula, Malan sangat marah hingga hatinya sakit. Hanya ada satu orang yang membuatnya iri sampai mati dalam hidupnya, dan itu adalah Han Meiqing, yang memiliki karakter dan akademis yang baik, dan kecantikan yang tak tertandingi. Tapi sekarang, Qian Hongyan cukup beruntung menjadi yang kedua. Malan bahkan tidak berani memikirkan bagaimana dia harus membelanjakannya jika dia bisa mendapatkan 70.000 hingga 80.000 yuan sehari. Apakah Mercedes-Benz G500 itu jelek? Ini seperti membeli satu sebulan hanya untuk bersenang-senang. Dini hari berikutnya, setelah Ye Chen bangun, dia berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, kamu dapat meminta beberapa petugas kebersihan dari internet untuk datang nanti dan membersihkan rumah kita. Aku harus pergi ke sekolah untuk Claudia hari ini. Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat selama liburan musim panas untuk menghindari penundaan dimulainya sekolah." Oke. Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu. Aku tidak akan pergi ke studio hari ini untuk menenangkan ayah dan keluargaku. Bu, tolong bersihkan bangun rumah." "Oke." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mandi dulu, lalu keluar setelah mandi. Oh, ngomong-ngomong, jika tidak keluar, aku akan menembakmu." Mobilnya keluar. Xiao Churan bertanya, "Mobilku tidak bergerak selama lebih dari sebulan. Apakah masih bisa dikendarai?" Ye Chen berkata, "Tidak apa-apa. Jika benar-benar berjalan kehabisan baterai, saya akan menggunakan culinan ayah saya untuk memberinya tumpangan listrik." Xiao Churan dengan cemas berkata, dia pergi ke luar negeri untuk pertukaran beberapa waktu yang lalu. Selama ini, dia merokok dan minum di rumah setiap hari, dan dia mungkin tidak mengendarai mobil itu. Ye Chen berkata, "Ibu pasti mengendarainya setiap hari sebelum pergi ke Amerika, jadi seharusnya tidak ada masalah." Xiao Churan berkata, "Kalau begitu sebaiknya kamu mengemudikan mobil itu saja dan pergi. Lebih baik ucapkan selamat tinggal." Ye Chen menolak, "Mobil semacam itu terlalu terkenal. Saya mungkin akan merasa tidak nyaman mengendarainya." Xiao Churan tahu Ye Chen tidak terlalu menyukai publisitas, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa pergi dengan mobilku." Ketika Ye Chen selesai membersihkan dan datang ke ruang tamu di lantai pertama, Xiao Changkun terbaring setengah mati di sofa. Dia melihat Xiao Changkun nafasnya masih normal, jadi dia tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya, dia langsung keluar untuk menyalakan BMW 760 milik Xiao Churan. Sesampainya di garasi di halaman, Ye Chen menemukan bahwa mobilnya sudah lebih dari sebulan tidak dipindahkan. Ketika dia menekan tombol buka kunci mobil, mobil itu tidak ada respon. Jadi dia membuka pintu dengan kunci mekanis, membuka kap mesin, dan bersiap menggunakan culinan untuk menyalakan mobil dengan pegangan listrik. Pada saat ini,
Mesin yang bergemuruh tiba-tiba menyala tidak jauh, dan kemudian melaju menuju rumahnya. Ye Chen melihat keluar garasi dan melihat Qian Hongyan, mengenakan pakaian mewah dan kacamata hitam besar berbingkai merah muda, mengendarai Mercedes-Benz G500-nya, sudah sampai di depan pintu rumahnya. Ketika dia melihat Qian Hongyan memarkir mobilnya di luar rumahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berpikir bahwa wanita ini pasti mencari masalah jika dia datang ke sini pagi-pagi sekali. Lagi pula, dia juga mengenal Qian Hongyan dengan sangat baik. Wanita ini dan Malan pada dasarnya memiliki atribut yang sama. Mereka berdua adalah tipe orang yang ingin menjilat para bangsawan sampai mati ketika mereka melihatnya, dan mereka ingin untuk menginjak mereka sampai mati ketika mereka melihatnya. Orang seperti itu. Dahulu kala, keluarga beranggotakan 4 orang Nyonya Xiao dan Qian Hongyan menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Kemudian, Qian Hongyan, kakak iparnya, mencoba yang terbaik untuk menjilat saudari Lan di depan Malan. Sekarang dia akhirnya berbalik, jika dia tidak menginjak Malan, dia akan menjadi seperti hantu. Faktanya ternyata persis seperti yang diharapkannya. Setelah Qian Hongyan memarkir mobilnya, dia tidak mematikan mesinnya. Sebaliknya, dia membunyikan klakson 3 kali berturut-turut, kemudian dia menjulurkan kepalanya dan berteriak ke lantai 3 vilanya, "Malan, Malan, apakah kamu sudah bangun?" Segera, Malan berjalan keluar dari teras di lantai 3 dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Dia belum tidur sejak tadi malam, dan dia hampir buta saat menelusuri ponselnya. "Aku baru saja tertidur semenit yang lalu dan berencana untuk tidur siang dulu. Namun tanpa diduga aku diganggu oleh suara klakson Qian Hongyan dan kehilangan seluruh tidurku." Mendengar Qian Hongyan memanggil namanya, Malan merasa sangat marah. Dia mengambil kruk teleskopik serat karbon yang diberikan oleh rumah sakit Feijia. Terlatih-tatih keluar, dan bertanya dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan pengingat awal? Jika kamu tidak, aku tidak tidur, yang lain masih tidur." Qian Hongyan tertawa, berbaring di jendela mobil, melambai ke Malan sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidur? Kakak iparku akan mengajakmu bersenang-senang. Aku baru saja membuat janji temu. Pergi ke spa terbaik di Buckingham Palace Hotel di Jinling. Itu jauh lebih baik daripada salon kecantikan yang sering Anda kunjungi sebelumnya. Setelah beberapa saat, saya sarapan prasmanan bintang 5. Lalu saya berbaring di pusat spa sepanjang pagi. Aku tidak ada urusan di siang hari. Mari kita makan di restoran barat hotel. Kita akan membuat termej dan mengadakan kelas yoga di sore hari. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Aku akan mentraktirmu." Malan mendengar bahwa dia bertingkah canggung di depannya dan hendak berbicara untuk menyakitinya ketika dia tiba-tiba mendengar Qian Hongyan berkata, "Dia ingin menjamu tamu," jadi dia bertanya dengan curiga, "Apakah kamu yakin ingin menjamu tamu?" Qian Hongyan berkata dengan sangat serius, "Kita telah pergi selama bertahun-tahun, apakah aku masih bisa berbohong kepadamu tentang hal-hal kecil ini?" Malan mengerutkan bibirnya dan bertanya ragu-ragu, "Aku khawatir kamu akan melarikan diri tanpaku perhatian setelah kamu selesai. Tinggalkan aku sendiri untuk check out." "Apakah kamu bercanda?" Qian Hongyan mencibir, mengeluarkan kartu emas istana Buckingham dan berkata kepada Malan "Saya telah menyetor 500.000 di istana Buckingham, dan saya seorang VIP di sana. Ketika saya pergi ke sana untuk melakukan pembelian, saya langsung menandatangani tagihan dan mentransfer uang dari rekening. Saya tidak perlu membayarnya sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membelanjakan uang?" Saat dia berkata itu, dia memandang Malan, mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah kamu akan pergi atau tidak? Biar ku beritahu, konsumsiku setidaknya 20.000 yuan per orang, meskipun aku punya kartu emas. Kami hanya bisa memberimu diskon 25%. Lagi pula, Anda tidak bisa sampai di sini tanpa 15.000 yuan."
Jika Anda tidak pergi, jangan menyesal ketika Anda melihat ke belakang. Ketika Malan mendengar ini, dia mengirimkan salam kepada 18 generasi nenek moyang Qian Hongyan di dalam hatinya, sambil berpikir diam-diam, sialan, saya belum pernah mengalami spa kelas atas seperti Istana Buckingham, tapi wanita jalang bau seperti Qian Hongyan bersedia menyerahkan 500.000 yuan untuk mendapatkan kartu, dan satu kunjungannya hanya 15.000 yuan. Benar-benar menjengkelkan, bukan dia? Hari-hari paling tidak terkendali yang dialami Malan dalam hidupnya adalah hari-hari ketika dia tinggal sendirian di sebuah rumah besar di Jinling, mengendarai mobil mewah, dan memiliki mobil 6 setoran digit di kartunya. Namun, ketika Malan memiliki tabungan 6 digit, dia tidak berani mengeluarkan uang seperti Qian Hongyan, biaya perawatan spa lebih dari 10.000 yuan, yang sudah di luar konsep konsumsi Malan. Dia merasa jika dia menghabiskan 20.000 hingga 30.000 yuan di salon kecantikan dan menghabiskan 1.000 hingga 2.000 yuan setiap kali untuk melakukan perawatan wajah atau tubuh, dia sudah menjadi wanita yang boros. Bagaimana dia berani menjadi seperti Qian Hongyan, 1,5 juta hanya untuk spa? Selain itu, dia tidak punya banyak uang. Setelah memikirkannya sejenak, Malan sudah mendambakannya, jadi dia menekan rasa cemburu dan amarah di hatinya dan berkata kepada Qian Hongyan, oh, karena kamu begitu antusias, maka aku akan pergi dan mengalaminya bersamamu. Setelah itu, dia dengan sengaja menghela nafas, sebelum saya pergi ke Amerika Serikat, saya mengundang Anda untuk makan, minum, dan bersenang-senang begitu lama. Sekarang Anda ingat untuk mengundang saya kembali. Anda memiliki hati nurani. Qian Hongyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi dia tidak mengejek. Malan, tapi melambai padanya, kalau begitu cepat turun. Aku masih lapar dan menunggu untuk pergi ke sana untuk sarapan. Ye Chen sudah menduga bahwa ibu mertuanya tidak akan mampu menahan godaan, dan dia tidak terkejut sama sekali ketika mendengar bahwa Malan setuju. Tapi Xiao Churan mendengarkan di lantai 2 dan sangat marah atas penampilan ibunya yang tidak berdaya. Jadi dia bergegas keluar kamar dan menekan tombol lift saat Malan turun. Lift berhenti di lantai 2. Saat pintu terbuka, Malan sudah bersandar di dalam dengan kruk. Malan segera berkemas setelah keluar. Dia tidak tidur semalaman dan bahkan tidak repot-repot mengganti pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang dia kenakan saat kembali dari pesawat kemarin. Xiao Churan tidak memasuki lift, tetapi memblokir pintu lift dan bertanya pada Malan di dalam, Bu, bukankah kamu memarahi bibimu kemarin? Mengapa kamu merasa sangat tidak nyaman ketika dia memanggilmu untuk pergi ke spa? Apakah kamu menahan godaan? Malan berkata dengan wajah serius, Churan, 20.000 yuan per kapita, aku ingin menolak ibumu, tetapi tubuhku tidak mengizinkanku untuk menolaknya. Jika bukan ibumu, aku tidak punya tulang belakang. Dia benar-benar memberi terlalu banyak. Xiao Churan berkata dengan marah, oh, Bu, kamu tidak bisa pergi meskipun 200.000 per kapita. Dia jelas di sini untuk menertawakanmu. Apakah kamu masih tidak melihatnya? Keluar. Mengapa kamu terburu-buru memberinya kesempatan? Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu pikir aku bodoh? Begitu Qian Hongyan mengeluarkan pantatnya, aku tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah mengatakan itu, dia memandangnya. Xiao Churan mengertakkan gigi gerahamnya dan berkata, tapi Churan, rata-rata orangnya 20.000, mengapa kamu tidak memanfaatkan bajingan itu? Apalagi keuntungan sebesar itu. Xiao Churan adalah tak berdaya, jadi dia hanya bisa berkata, kalau begitu aku akan memberimu 20.000 yuan, bisakah kamu tidak pergi? Oke. Malan mengangguk dan berseru, kamu pasti bisa melakukan ini jika kamu memberiku 20.000 yuan. Xiao Churan tidak ragu-ragu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 20.000 yuan ke akun WeChat Malan. Malan dengan senang hati mengklik terima, lalu memandang Xiao Churan dan berkata dengan serius, Churan, saya belum menyelesaikan apa yang saya katakan tadi.
Anda pasti bisa memberi saya 20.000 yuan, tetapi Anda tidak ingin saya pergi. Itu jelas tidak mungkin. Jika saya tidak pergi, itu sama dengan kerugian 20.000 yuan. Saya tidak akan membiarkan saya menjadi begitu boros dan boros. Xiao Churan menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata dengan marah, "Bu, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Malan berkata dengan wajah polos, "Apa yang terjadi padaku? Aku telah menikah dengan keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Kapan aku memanfaatkan Qian Hongyan-nya? Hari ini adalah pertama kali pohon besi berbunga. Aku tidak bisa melewatkan ini sama sekali. Peluang." Xiao Churan menyerah sepenuhnya pada saat ini dan berkata dengan penuh harapan, "Terserah kamu, aku tidak peduli." Setelah mengatakan itu, dia mundur selangkah dan membiarkan pintu lift tertutup. Segera, Ye Chen melihat Malan melompat keluar dengan kruk yang pincang. Ketika Qian Hongyan melihat Malan keluar dengan kruk, dia segera keluar dari mobil untuk menyambutnya, dan berkata sambil tersenyum, Oh, saya pikir kamu keluar dengan kursi roda listrik kemarin. Mengapa kamu datang di sini dengan kruk?" Malan dengan santai Dia berkata, "Kursi roda listrikku sangat berat. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengangkatnya ke dalam bagasi." Qian Hongyan mengangguk, membantu Malan sampai ke pintu penumpang, dan berkata, "Malan, ini mobil rusak, ini tidak sebagus culinanmu, jadi jangan membencinya." Malan mengerutkan bibirnya dan mengikuti kata-katanya dan berkata, "G500 milikmu ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan culinan, tapi aku juga tidak akan mengambilnya, oke?" Qian Hongyan membantu Malan masuk ke mobil dan berkata sambil tersenyum, "Aku juga memesan culinan 2 hari yang lalu. Sama seperti milikmu. Semuanya versi BB, tapi saya pesan culinan. Itu model terbaru yang baru saja diluncurkan. Pilihan konfigurasi tunggal sekitar 9 juta, dan harga sebenarnya lebih dari 10 juta. Malan bertanya tercengang, "Apa yang kamu dibicarakan? Anda juga memesan culinan?" Ya, Qian Hongyan mengeluarkan map kulit sapi dari kompartemen penyimpanan pintu penumpang, menyerahkannya kepada Malan, dan berkata, "Lihat sendiri, saya membayar 1 juta sebagai deposit namun, masa pemesanan mobil ini relatif lama. Kata penjualnya paling cepat lebih dari setengah tahun. Setelah menunggu, saya akan tunjukkan perbedaan antara model baru dan model lama." Malan melihat ke bawah ke folder dan langsung melihat 2 logo di atas dengan huruf R. Dia segera membuka folder itu, dan ada kontrak pemesanan mobil di dalamnya. Total harga pesanan konfigurasi adalah 9,1 juta, dan orang yang memesan mobil itu menulis Qian Hongyan. Tak hanya itu, ada juga kwitansi yang dikeluarkan oleh toko Rolls-Royce 4S, isi di dalamnya memang uang jaminan 1 juta yang diterima dari Qian Hongyan untuk culinan. Saat ini, Malan benar-benar waspada. Menurut perhitungan kasarnya sendiri, Qian Hongyan diperkirakan mendapat penghasilan lebih dari 10 juta setahun dengan membawa barang. Apalagi Qian Hongyan baru mulai bekerja dalam waktu singkat, dan diperkirakan penghasilan terbesar yang bisa didapatnya adalah harga dari sebuah mobil. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Melihat Qian Hongyan sudah duduk di dalam taksi, dia bertanya dari lubuk hatinya, "Qian Hongyan, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang?" Qian Hongyan tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, "Saya mengikuti seseorang baru-baru ini. Seorang senior menghasilkan uang dengan berspekulasi di masa depan." Begitu Malan mendengar kata-kata Qian Hongyan, dia tahu bahwa dia benar-benar menipunya. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja mengunjungi ruang siaran langsungnya kemarin. Memikirkan hal ini, Malan berpura-pura terkejut dan berkata, "Apakah Anda sekarang berspekulasi di masa depan, melihat berapa banyak uang yang Anda hasilkan? Saya pikir Anda juga meniru streaming langsung orang lain untuk membawa barang. Bukankah mereka mengatakan itu streaming langsung membawa barang sangat populer sekarang, menghasilkan uang lebih cepat daripada mencuri uang?"
jangkar paling kuat dikatakan menghasilkan lebih dari 10 atau 2 miliar setahun. Qian Hongyan tersenyum tidak wajar dan berkata dengan santai, "Hei, Malan, saya akan mengikuti Anda mengatakan bahwa streaming langsung adalah hal baru untuk dimainkan oleh anak muda. Kita semua adalah wanita tua yang sudah mulai berlari 6 kali. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Selain itu, pembawa berita teratas yang baru saja Anda sebutkan menghasilkan uang muda, selebritas tampan dan cantik, serta banyak selebritas papan atas dan pengusaha besar, pergi ke siaran langsung untuk menjual barang. Hanya orang seperti itu yang dapat menghasilkan uang, dan orang lain tidak memiliki peluang sama sekali." Saat dia mengatakan ini, dia tidak lupa. Dia mengingatkan, "Sudah kubilang, Malan, jangan mempelajari hal-hal ilusi seperti itu jika tidak ada pekerjaan. Percuma. Lebih baik mempelajari pasar saham dan kontrak berjangka. Ini cara yang serius untuk menghasilkan banyak uang." Setelah mengatakan ini, Qian Hongyan berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, jika kamu punya uang cadangan, kumpulkan saja. Nanti aku akan meminta tuanku untuk merekomendasikan beberapa kontrak berjangka dan saham kepadamu. Aku yakin kamu bisa menghasilkan banyak uang." Ketika Malan mendengar ini, dia sudah mengutuk dalam hatinya. "Liao Hua, nenekmu Qian Hongyan, kamu benar-benar bisa memalsukannya. Kamu mengandalkan siaran langsung atau kemandirian, dan kamu masih berbicara tentang siaran langsung atau menjadi ilusi. Yang paling menyebalkan adalah kamu mengatakan kepadaku untuk tidak menyentuhnya. Sialan kamu, jika aku tidak menangkapmu tadi malam, aku mungkin akan percaya kebohonganmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu masih ingin menipuku untuk memperdagangkan saham dan kontrak berjangka. Apakah kamu ingin aku bangkrut?" Memikirkan hal ini, Malan mengumpat dengan marah di dalam hatinya, "Kamu bajingan, bukankah kamu hanya takut aku akan menjadi seperti kamu dan menemukan peluang untuk kembali lagi di industri streaming langsung? Semakin kamu tidak ingin aku menyentuh industri streaming langsung, aku tetap bersikeras untuk menyentuhnya. Hanya tunggu, saya mungkin tidak lebih buruk dari Anda dalam streaming langsung. Saya akan mencobanya ketika saya kembali malam ini. Mungkin saya bisa mendapatkan puluhan atau ratusan ribu dalam satu malam." Dihadapkan pada penipuan Qian Hongyan, Malan tidak membiarkan dia membimbingnya. Malah dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak mengerti saham dan masa depan. Risikonya terlalu tinggi dan membutuhkan banyak modal. Saya masih merasa bahwa hidup streaming lebih mudah. Anda dapat memulai dari awal, dan Anda dapat melakukannya dengan ponsel. Anda dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi jika Anda tidak berhasil, Anda tidak akan kehilangan apapun." Qian Hongyan memukulnya saat mengemudi dan berkata, "Kamu ingin melakukan streaming langsung. Pertama-tama, itu harus menarik. Menurutmu siapa yang bisa menarik perhatian wanita tua seperti kita?" Malan bergumam dengan santai. "Jika tidak berhasil, aku akan sengsara. Saya hanya akan mengatakan bahwa suami saya menderita kanker paru-paru. Tolong, semuanya, bantu saya." Qian Hongyan sepertinya telah diinjak, dan berkata dengan cepat, "Bagaimana bisa baik-baik saja? Ye Chen, Anda juga agak terhormat orang sekarang. Kamu menarik Xiao Changkun untuk menipu uang secara online di rumah." Pelanggan Ye Chen mengetahui hal ini. "Sayang sekali, Ma." Lan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu menghasilkan uang, jadi jangan malu." Setelah itu, dia berkata kepada Qian Hongyan, "Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan wanita tua sialan itu akhir-akhir ini? Mengapa kamu tidak meminjamkannya kepadaku? Dalam beberapa hari, aku membawanya, dan kemudian Xiao Changkun, untuk menyewa sebuah rumah yang dibangun sendiri di pedesaan di pinggiran kota Jinling untuk disiarkan langsung." Qian Hongyan tidak pernah menyangka Malan akan menemukan jalan keluar. "Ketika saya pertama kali berpikir untuk melakukan streaming langsung untuk menjual barang, saya melihat siaran langsung dan video pendek orang lain di internet laris manis. Setelah melihat sekeliling,
dia menemukan bahwa pembawa berita yang kinerja sangat buruk tidak sesengsara dia. Entah anak-anaknya sakit, atau suami, istri, atau orang tuanya sakit. Namun dalam situasi mereka sendiri, ada dua lelaki tua yang lumpuh di tempat tidur, dan seorang perempuan tua yang terkubur dalam los ke langit. Dia telah diintimidasi oleh ibunya mertua bertahun-tahun, dan dia diperas. Dia bekerja sebagai kuli di tambang batu bara dan tiba-tiba hamil. Dia akhirnya diselamatkan dan kembali ke rumah, hanya untuk dipukuli secara brutal oleh suaminya dan dikucilkan oleh keluarganya. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan, siapa yang lebih sengsara daripada saya? Melihat mereka yang tidak sengsara seperti dirinya menghasilkan uang, Qian Hongyan tiba-tiba berubah pikiran dan hanya mendekorasi ruangan, dan memulai siaran langsung untuk membawakan barang. Mengatakan bahwa siaran langsung Qian Hongyan adalah bencana. Itu benar-benar materi yang sudah jadi. Xiao Changqian dan Xiao Hailong hampir tidak berguna, berbaring di tempat tidur bahkan tanpa bertindak. Apalagi keduanya sama-sama memiliki surat keterangan diagnosa dari rumah sakit, tumpukan surat keterangan berbagai macam luka yang tebal. Jika dilihat dari surat keterangan diagnosanya, terlihat bahwa yang tergeletak di atas tempat tidur bukanlah dua orang yang masih hidup, melainkan dua orang yang mengalami tragedi. Oleh karena itu, segera setelah Qian Hongyan memulai siaran langsung, dia segera memahami kelemahan psikologi netizen dan algoritma platform, jumlah penggemar meningkat, dan efek retensi penggemar sangat baik. Dan uang yang sebenarnya diperoleh Qian Hongyan jauh lebih banyak daripada dugaan Malan dan Ye Chen. Karena penjualannya memang sangat menyedihkan, barang yang dijualnya berbeda dengan jangkar lainnya. Dia benar-benar tidak memalsukan pesanan, dan hanya sedikit penggemarnya yang mengembalikan barangnya. Untuk produk yang sama, tingkat pengembalian barang orang lain bahkan bisa mencapai 50%. Namun begitu memulainya, ia membuat seluruh keluarga berjualan dengan menyedihkan, terus berterima kasih, menyanyikan beberapa lagu sedih, dan mengucapkan terima kasih satu persatu. Keluarganya membantu Yanzi, membuat penggemarnya lebih toleran terhadapnya dibandingkan pembawa acara lainnya. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan barang yang mereka beli di ruang siaran langsungnya. Namun ketika memikirkan betapa sulitnya wanita ini, anak dan suaminya lumpuh di tempat tidur dan dia harus buang air kecil dan besar. Seorang wanita tua di rumah yang sepertinya tidak akan hidup beberapa tahun lagi untuk diurus. Semua merasa bahwa uang ini harus digunakan untuk amal baik. Qian Hongyan mengambil keuntungan dari ini dan benar-benar mengurangi tingkat pengembalian menjadi kurang dari 5%. Kini, kemampuan Qian Hongyan dalam menghadirkan barang sangat diakui oleh merek-merek tersebut. Meskipun jumlah penggemar Qian Hongyan tidak sebanyak jangkar teratas, tingkat konversi penggemar dan tingkat penyelesaian pesanan Qian Hongyan juga tinggi, yang membuat merek tersebut juga meningkatkan rasio komisinya. Saat ini, konten barang siaran langsung sangat tinggi. Ambil contoh 5 handuk yang dibawa Qian Hongyan kemarin. Biaya produksi di pabrik selatan sekitar 15 yuan. Karena volume pesanan yang besar, mereka mengeluarkan biaya logistik adalah hanya sekitar 2 atau 3 yuan. Ketika biaya pergudangan dan pengemasan dijumlahkan, total biayanya hanya 20 yuan. Namun, 5 item dijual seharga 99 yuan selama siaran langsung, dan margin laba kotor sangat tinggi. Namun merek juga memiliki kelemahannya sendiri, yang paling mereka takuti adalah tingkat pengembalian yang tinggi. Untuk melindungi kepentingan konsumen, platform memberi konsumen hak untuk mengembalikan barang tanpa alasan apapun dalam waktu 7 hari. Biaya tenaga kerja dan logistik untuk setiap pesanan adalah 5 yuan. Jika pada akhirnya dikembalikan oleh pelanggan, pesanan akan dikembalikan. Sama dengan 1 sen. Saya kehilangan 5 yuan dan kehilangan 5 yuan. Apalagi, secara umum, barang semacam ini dikembalikan, sudah dibuka oleh konsumen dan kemasannya rusak.
Jika Anda ingin menjualnya kembali, Anda punya untuk membongkar kembali dan mengemasnya kembali secara manual, biaya sekali perjalanan cukup banyak. Oleh karena itu, jika tingkat pengembalian tetap tinggi, meskipun margin laba kotor tampak tinggi, margin keuntungan real merek tersebut tidak akan jauh lebih tinggi. Namun, Qian Hongyan berbeda. Di ruang siaran langsungnya, tingkat pengembaliannya sangat rendah, bahkan kantong sampah yang robek dan bocor setelah diisi setengahnya, hampir tidak ada yang akan mengembalikannya. Qian Hongyan sendiri juga sangat pintar, dia tahu betul bahwa jika dia membawa sarang burung walet dan produk perawatan kulit yang harganya beberapa ribu yuan per pelanggan, meskipun komisinya akan lebih tinggi dan dia akan mendapat lebih banyak, jika konsumen mengetahui produk tersebut tidak bagus, dia akan melakukannya. Pasti tidak akan ada mentalitas menganggapnya hanya sebagai hadiah cinta, dan saya pasti akan memilih untuk mengembalikannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia memiliki aturan bisnisnya sendiri. Yang pertama adalah, harga maksimum per pelanggan untuk pengiriman siaran langsung hanya 99 yuan, dan tidak boleh melebihi 100 yuan. Hanya dengan cara inilah tingkat pengembalian dapat diminimalkan. Karena dia tahu bahwa cinta konsumen ada batasnya. $99 membeli seikat kantong sampah, $29 membeli seikat bungkus plastik yang terbuat dari topi mandi sekali pakai, dan $99 membeli 5 handuk yang saya tidak tahu apakah itu katun murni, kualitasnya kurang bagus, setidaknya masih bisa diterima. Meskipun kantong sampah berkualitas buruk, namun dekorasinya kurang. Meskipun saya tidak tahu apakah bungkus plastiknya akan mengering dengan bersih, tetapi dapat berperan dalam menutupi sisa makanan. Meskipun handuk tidak dapat digunakan untuk mencuci wajah, selalu bisa digunakan sebagai lap. Bagaimanapun, harga barang-barang ini tidak mahal. Konsumen hanya menganggapnya sebagai membeli sesuatu dan menunjukkan cinta. Lagi pula, ketika saya melihat seseorang memposting sebuah trik, saya sangat tersentuh sehingga saya harus menyumbangkan 180 yuan. Tidak untuk menyebutkan bahwa saya juga bisa mendapatkan barang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Apalagi mengembalikan barang semacam ini juga sangat merepotkan, Anda harus mengajukan permohonan pengembalian dan menunggu review, memesan penjemputan kurir, mengemasnya dan menunggu kurir datang ke rumah Anda, dan terakhir membayar biaya kurir. Biaya pengiriman ekspres itu sendiri tidak transparan. Biayanya hanya lebih dari 2 yuan untuk pelanggan besar, dan dapat dikirim kemana saja di negara ini untuk pertama kalinya. Biayanya setidaknya 10 yuan untuk pelanggan perorangan untuk mengirim pengiriman ekspres. Oleh karena itu, bagi konsumen, daripada mengeluarkan banyak uang, menyimpan barang dirasa lebih hemat. Karena dia mempertahankan tingkat pengembalian yang sangat rendah, dia juga meminta merek tersebut untuk menaikkan komisinya. Misalnya handuk kemarin dibawa oleh orang lain, dan komisi untuk setiap pesanan adalah 20 yuan. Namun, karena Qian Hongyan jarang mengembalikan barang, komisinya mencapai 30%, yaitu 30 yuan per pesanan. Merek tersebut juga bersedia memberinya komisi yang lebih tinggi. Lagi pula, margin keuntungan yang diberikan Qian Hongyan kepada mereka jauh lebih tinggi daripada jangkar biasa. Qian Hongyan menjual 1,1 juta yuan kemarin berdasarkan tingkat pengembalian 5%. Komisi sebelum pajaknya mencapai lebih dari 310.000 yuan. Dan kemarin bukanlah puncak dari siaran langsung Qian Hongyan. Waktu kepulangan Ye Chen dan yang lainnya adalah Sabtu siang waktu New York, yang juga merupakan Minggu pagi waktu Tiongkok. Setelah lebih dari 10 jam terbang, ketika Ye Chen dan yang lainnya mendarat, saat itu Minggu malam, waktu Tiongkok. Puncak live streaming pada Jumat malam, sehari penuh pada hari Sabtu, dan siang hari pada Minggu. Pada Minggu malam traffic turun drastis. Hanya 2 hari yang lalu pada Jumat malam, ruang siaran langsung Qian Hongyan terjual lebih dari 2 juta yuan. Pada hari Sabtu, dia mengadakan 2 siaran di sore dan malam hari, menjual total 3 juta yuan. Pada hari Minggu, dia menjual 1 di siang hari.
1,5 juta lebih, dan pada minggu malam yaitu tadi malam, terjual dengan harga 1 juta. Dengan kata lain, penjualan siaran langsung Qian Hongyan mencapai 8 juta dalam satu akhir pekan, dan komisi sebelum pajaknya pada dasarnya sama dengan Mercedes-Benz G. Justru karena penghasilannya yang begitu cepat, Qian Hongyan berani memesan Rolls-Royce culinan. Lagi pula, dia hanya perlu membayar 1 juta di muka untuk memesan mobil tersebut. Sebulan kemudian, harga penuh culinan telah dibayar, hasilkan saja uang. Ketika Ye Chen melihat Malan masih masuk ke dalam mobil Qian Hongyan, dia menghela nafas tak berdaya. Lalu tanpa memikirkannya, dia mengambil baterai culinan, menyalakan BMW, dan pergi. Setelah meninggalkan rumah, Ye Chen menelepon Claudia dan memintanya untuk menunggunya di rumah baru yang disiapkan oleh Chen Zekai untuknya dan Bibi Li. Pada saat yang sama, dia menelepon Chen Zekai dan memintanya untuk menghubungi Universitas Jinling. Hubungan, pergi selesaikan hari ini dan lengkapi aplikasi penerimaan Claudia. Chen Zekai telah bekerja di Jinling selama bertahun-tahun dan merupakan juru bicara keluarga Ye. Koneksi lokalnya bisa dikatakan tersebar luas, termasuk Universitas Jinling. Kali ini, dia sudah menemukan koneksi untuk Claudia sebelumnya. Semua dia kebutuhannya adalah Claudia. Setelah dia tiba di Jinling, dia bisa pergi ke sekolah dengan membawa dokumen yang diperlukan dan menjalani formalitas. Ye Chen mengikuti alamatnya dan menuju ke area villa di tepi sungai. Itu tidak jauh dari kota dan tidak jauh dari rumah kesejahteraan komprehensif besar yang akan dibangun Ye Chen. Akan sangat nyaman bagi Bibi Li dan Li Xiaofen untuk bekerja di rumah kesejahteraan di masa depan. Namun letaknya agak jauh dari Universitas Jinling. Untungnya Jinling tidak terlalu besar. Jika bepergian dengan bus akan memakan waktu lebih dari setengah jam untuk sekali perjalanan. Tugas belajar di universitas tidaklah berat, sehingga setelah Claudia mendaftar, ia dapat mempertimbangkan untuk tinggal di kampus, belajar sehari-hari, atau mempelajari keduanya. Villa yang ditata oleh Chen Zekai ini memiliki luas yang dapat digunakan lebih dari 400 meter persegi. Meski tidak besar di dalam villa, namun tidak seperti Thomson Yipin tempat tinggal Ye Chen yang terbagi menjadi 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai. Lantai bawah tanah rumah-rumah di kawasan villa ini, semuanya berada di atas tanah, sehingga tingkat pemanfaatan kawasan tersebut sangat tinggi. Apalagi rumah ini dikembangkan oleh pengembang lokal teman Chen Zekai. Chen Zekai mengetahui kualitas konstruksi dan dekorasi rumahnya secara menyeluruh, sehingga ia merasa lebih percaya diri saat membeli rumah di sini. Ye Chen memarkir mobilnya di pintu villa. Begitu dia keluar dari mobil, Li Xiaofen melambai kepada Ye Chen di halaman dan berkata, "Saudara Ye Chen." Setelah itu, dia datang dengan pandangan terkejut dan membukakan pintu untuk Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa dia sepertinya sedang berurusan dengan tanaman hijau di halaman. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan halaman?" Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Di sana ada banyak tanaman hijau dan bunga di halaman, tapi rasanya lapisannya tidak serasi, kurang bagus, jadi saya ingin menyesuaikannya." Ye Chen bertanya padanya. "Di mana Bibi Li?" "Saya pergi berbelanja bahan makanan." Li Xiaofen berkata, "Ada supermarket besar tidak jauh dari komunitas. Anda dapat menemukan segala macam kebutuhan sehari-hari di rumah. Jadi Bibi Li ingin membeli makanan dan baru saja mulai memasak." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Di mana Claudia?" Li Xiaofen tersenyum dan berbisik. Dia sedang merias wajah. Dia sepertinya sangat menantikannya. "Dari sekolah, kamu telah berbicara denganku sepanjang pagi." Begitu Li Xiaofen selesai berbicara, Claudia, yang merupakan ras campuran, membuka pintu dan berjalan keluar. Hari ini, Claudia berpakaian sangat muda dan cantik. Dia mengenakan t-shirt putih bersih, rok midi kotak-kotak abu-abu muda, dan 2 kepang emas halus di kiri dan kanan. Dia terlihat sangat cerah, cerdas dan bersemangat. Dia sangat berbeda dari hari sebelumnya.
dibandingkan dengan gadis kecil tanpa ekspresi, pahit dan penuh kebencian, dia benar-benar berbeda. Melihat Ye Chen di pintu, dia berkata dengan ekspresi agak tersentak-sentak di wajahnya, "Saudara Ye Chen, ini dia." Li Xiaofen melihat Claudia yang berpakaian rapi dan berseru, "Mengapa kamu pergi ke sekolah? Aku khawatir kamu tidak akan debut sebagai grup. Bagaimana kalau kamu berhenti bersekolah tahun ini dan berpartisipasi dalam pertunjukan bakat dalam negeri dulu, mungkin kamu akan menjadi populer." Claudia tersenyum sedikit malu-malu, dan bertanya padanya, "Saudari Xiaofen, bagaimana saya bisa membentuk grup sendiri? Bagaimana kalau kita berdua bekerja sama?" Li Xiaofen cemberut dan bergumam, "Dua orang disebut grup, dan grup cewek setidaknya bisa beranggotakan 7 atau 8 orang. Bakat bisa melakukannya." Claudia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kita memiliki setidaknya 2, yang bisa dianggap sebagai langkah pertama yang berani." Li Xiaofen mendengus, "Saya tidak ingin membentuk kelompok dengan Anda. Saudara Ye Panti Asuhan Chen masih menunggu aku dan Bibi Li untuk menjaganya dengan baik." Ye Chen juga berkata kepada Claudia saat ini, "Claudia, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, ayo berangkat sekarang. Dekan sekolah dan orang yang bertanggung jawab atas penerimaan sarjana luar negeri telah tiba. Ini pada dasarnya hanya masalah pertemuan dan menjalani proses." "Oke." Claudia mengangguk cepat dan menoleh ke Li Xiaofen. "Saudari Xiaofen, kalau begitu aku pergi dulu." Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Ketika kamu mendapat pemberitahuan, Bibi Li dan aku akan merayakannya untukmu di siang hari." Ye Chen mengangkat alisnya, "Hitung aku. Katakan pada Bibi Li bahwa dia akan membuat lebih banyak hidangan istimewa untuk makan siang hari ini." Li Xiaofen berkata dengan penuh semangat, "Benarkah? Lalu saya akan pergi ke supermarket untuk mencari Bibi Li dan membeli lebih banyak makanan lezat." Ye Chen bertanya padanya, "Mau? Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana di Oke?" Li Xiaofen melambaikan tangannya, "Kalian berdua pergi dulu. Aku masih harus ganti baju, aku tidak bisa keluar dengan piyama." Ye Chen mengangguk, meminta Claudia masuk ke dalam mobil, lalu pergi bersama Li Xiaofen ucapkan selamat tinggal dan berkendara ke Universitas Jinling. Ketika mobil melaju keluar dari komunitas, Claudia bertanya dengan takut-takut, "Saudara Ye Chen, apakah masalah pendaftaran akan terlalu merepotkan bagi Anda?" "Tidak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya dari Universitas Jinling. Jika Anda mau untuk internasionalisasi, Anda memiliki tugas tertentu untuk siswa internasional. Jika jumlah siswa internasional tidak dapat mencapai jumlah tertentu setiap tahun, penanggung jawab mungkin harus menanggung tekanan kinerja. Selain itu, catatan kinerja Anda di sekolah menengah Kanada juga sangat baik dalam keduanya moral dan akademis. Meskipun ada kesenjangan tertentu, tetapi secara keseluruhan itu sudah sangat baik di kalangan siswa sekolah menengah. Bahkan jika Anda mendaftar sendiri ke Universitas Jinling, pada dasarnya Anda dijamin menang, tetapi prosesnya sedikit lebih rumit, dan koneksi yang saya miliki dengan orang-orang dapat membantu Anda menyederhanakan proses ini." Claudia merasa sedikit lega sekarang. Dia paling takut datang ke Tiongkok akan menyebabkan terlalu banyak masalah bagi Ye Chen. Lagi pula, di dalam hatinya, Ye Chen sudah melakukan terlalu banyak untuknya. Berbeda dengan saat dia bekerja di toko swalayan Bibi Li. Saat itu, dia telah kehilangan keluarga dan segalanya, dan yang ada di pikirannya hanyalah balas dendam. Tapi sekarang, dia telah mengubah lingkungannya dan memulai kembali. Pada saat yang sama waktu, dia punya anggota keluarga baru yang layak dipercaya dan dipercayakan, dan keseluruhan orang menjadi sedikit berhati-hati. Ye Chen juga merasakan perubahan ini pada dirinya. Jadi dia berkata dengan serius, "Claudia, di Jinling, Bibi Li, Xiaofen, dan aku adalah keluargamu. Bibi Li adalah ibumu, dan Xiaofen adalah keluargamu. Kakak, aku saudaramu, dan kamu adalah adik bungsu di keluarga ini."
Kamu harus dijaga oleh kami, jadi kamu tidak boleh mempunyai pikiran apapun yang akan menyusahkan kami. Kami tidak akan pernah merasa bahwa anggota keluarga yang membutuhkan bantuan kami, kamu menyebabkan masalah bagi kita. Claudia secara alami tersentuh ketika dia melihat kata-kata tegas Ye Chen. Meskipun dia percaya pada karakter Bibi Li dan Li Xiaofen, bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki hubungan darah, dan dia tidak memiliki kerabat yang masih hidup. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa bergantung pada orang lain. Setiap anak yang orang tuanya diasuh oleh kerabat karena pekerjaannya akan memahami perasaan ini. Namun perkataan Ye Chen menyadarkannya bahwa Ye Chen sangat menganggapnya sebagai saudara dan menganggapnya sebagai saudara perempuan yang membutuhkan perawatan dan perhatian yang cermat. Hal ini juga membuat perasaan tidak memiliki di hatinya yang seperti bebek berkurang setengahnya dalam sekejap. Ye Chen melanjutkan saat ini, dalam 4 tahun ke depan, Anda akan bekerja dan tinggal di Jinling. Ketika Anda lulus perguruan tinggi, jika Anda ingin melanjutkan studi, saya akan memberikan dukungan penuh. Jika Anda ingin bekerja, saya juga akan memberikan dukungan penuh saya. Jika Anda memberitahu saya, Anda selalu berada di Jinling, meskipun Anda tidak dapat menemukan rasa memiliki di Tiongkok dan ingin kembali ke Kanada, saya secara pribadi akan mengirim Anda kembali. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang, sebagai saudara, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik agar kamu tidak khawatir dimanapun kamu berada. Mata Claudia memerah ketika dia tergerak oleh kata-kata Ye Chen. Dan sementara dia menganggukkan kepalanya, air matanya jatuh tanpa suara. Ye Chen dibesarkan di panti asuhan, dia memahami suasana hati Claudia saat ini dengan sangat baik. Saat itu, dia sama sekali tidak mengetahui semua yang telah diatur Tang Sihai. Dia meringkuk sendirian di sudut asrama panti asuhan Jinling dan menangis sampai fajar saat itu. Aku tidak tahu betapa sedih dan putus asanya aku. Saat ini, Claudia mengalami proses yang hampir sama seperti saat itu. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian khusus kepada Claudia, berharap agar ia dapat menggunakan sikap dan tindakannya untuk melepaskan segala simpul di hatinya dan menghadapi kehidupan masa depannya dengan tenang dan optimis. Jadi, Ye Chen memberitahu Claudia tentang pengalamannya di panti asuhan, berharap dia bisa menemukan resonansi dengannya. Ketika Ye Chen menggambarkan kondisi mentalnya secara mendetail, Claudia merasakan resonansi yang kuat di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen mungkin adalah orang yang paling memahami dirinya di dunia. Bahkan Li Xiaofen pun tidak bisa melakukan ini. Karena Li Xiaofen ditelantarkan sejak lahir dan kemudian dimasukkan ke panti asuhan. Baik dia maupun Ye Chen mengira mereka memiliki segalanya dan merupakan anak paling bahagia di dunia, namun pada akhirnya mereka hanya menonton tanpa daya. Karena semua ini diambil dengan kejam. Li Xiaofen tidak pernah mengalami trauma seperti itu, jadi dia tidak bisa benar-benar memahami isi hati Claudia. Keduanya mengobrol sepanjang jalan. Claudia tidak hanya merasa menemukan resonansi dengan Ye Chen, tetapi Ye Chen juga menemukan perasaan yang sama dari gadis yang 10 tahun lebih muda darinya. Untungnya, tidak satu pun dari mereka yang pesimis, jadi mereka membicarakan banyak topik umum, dan segera mereka membicarakan tentang jenis optimisme berbeda yang sulit untuk dijelaskan dan dijelaskan secara rinci dari pengalaman menyakitkan yang sama. Saat kami mengobrol, mobil sudah sampai di pintu masuk Universitas Jinling. Universitas Jinling sedang berlibur saat ini, tetapi yang tidak disangka Ye Chen adalah ada banyak staf di gerbang sekolah, sibuk menyiapkan sesuatu, dan bahkan menghalangi jalan mobil. Ye Chen menekan klakson sebentar, dan seorang anggota staf dengan cepat berlari dan berkata kepada Ye Chen dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan, kami harus memasang spanduk untuk menarik mobil Anda sebelum Anda dapat lewat. Jika tidak, mobil Anda pasti akan lewat. Hancurkan spanduknya." Ye Chen mengangguk penuh pengertian dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menunggu sebentar."
Petik 2. Terima kasih, kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit. Pria itu mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk bekerja dengan rekan lainnya, berdiri. Tak lama kemudian, sebuah spanduk merah ditarik dari kedua sisi gerbang sekolah dan digantung tinggi di gapura gerbang sekolah. Ye Chen mendongak dan melihat spanduk bertuliskan, "Sambut hangat Tuan Qiu Yingshan dan istrinya di sekolah kami." Ye Chen sepertinya pernah mendengar nama Qiu Yingshan, namun sesaat dia lupa di mana dia mendengarnya. Pada saat ini, anggota staf berlari dan bertanya dengan sopan, "Apa yang akan Anda lakukan?" Ye Chen berkata, "Saya membuat janji dengan Tuan Chen Zekai untuk bertemu di sini." Pria itu tiba-tiba mengerti dan buru-buru berkata, "Tuan Chen sudah masuk, silakan ikut juga." Bersambung.